Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Novansyah dan teman saya Muhammad Musyaffa Azam. Di sini kita berdua ingin menjelaskan tentang deadlock dan starvation. Yang pertama itu ada pengenalan. Satu, ada sistem operasi. Sistem operasi mengelola sumber daya sistem seperti CPU, memori, dan perangkat I/O. Dan yang kedua ada proses. Proses dalam program yang sedang dieksekusi membutuhkan sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Dan yang ketiga, konflik sumber daya. Konflik sumber daya terjadi ketika beberapa proses membutuhkan sumber daya yang sama. Apa itu deadlock? Definisi deadlock. Deadlock adalah situasi di mana dua atau lebih proses saling menunggu satu sama lain menyebabkan semua proses terhenti. Dan ada keadaan deadlock terjadi ketika semua proses terhenti. Tidak ada yang dapat melanjutkan, sistem terkunci. Dan yang ketiga ada kondisi. Ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi untuk terjadinya deadlock. Dan selanjutnya ada penyebab deadlock. Yang pertama ada mutual exclusion. Hanya satu proses yang dapat menggunakan sumber daya tertentu pada suatu waktu. Dan yang kedua ada hold and wait. Proses memegang sumber daya yang dialokasikan dan menunggu sumber daya lainnya yang dipegang oleh proses lain. Dan yang ketiga ada no preemption. Sumber daya tidak dapat diambil secara paksa dari proses yang memegangnya. Dan yang terakhir keempat ada circular wait. Ada siklus di mana proses A menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses B. Proses B menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses C dan seterusnya hingga proses C menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses A. Ada dampak-dampak deadlock. Di sini ada 3. Yang pertama ada penurunan kinerja. Sistem terhenti, tidak dapat menjalankan tugas yang diperlukan. Dan yang kedua, kehilangan sumber daya. Sumber daya yang terkunci tidak dapat digunakan oleh proses lain. Dan yang ketiga, kehilangan data. Proses mungkin kehilangan data yang belum disimpan karena terhenti. Mengatasi deadlock. Di sini ada 4 pencegahannya. Yang pertama, hilangkan mutual exclusion. Kedua, hilangkan hold and wait. Dan yang ketiga, izinkan preemption. Dan yang keempat, cegah circular wait. Deteksinya sistem mendeteksi deadlock dan mengambil tindakan untuk memulihkannya. Dan pemulihan, proses yang terkunci dihentikan, sumber daya dilepaskan, dan proses dimulai kembali. Selanjutnya ada starvation yang akan dijelaskan oleh teman saya Azam. Berikutnya ada starvation. Saya akan menjelaskan kepada apa itu starvation. Yang pertama ada definisi. Starvation adalah keadaan di mana proses terus-menerus diblokir dan dari mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Kejadian yang terdapat pada starvation adalah proses dapat memperlambat pendapatan sumber daya karena terus-menerus diabaikan oleh sistem. Yang ketiga ada dampaknya pada starvation, yaitu proses yang mengalami starvation tidak dapat menyelesaikan tugasnya dan kinerja sistem akan terus menurun. Berikutnya ada penyebab starvation. Yang pertama ada algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan yang bias terhadap proses tertentu dapat menyebabkan starvation. Berikutnya yang kedua ada prioritas proses. Proses dengan prioritas rendah mungkin terus-menerus diabaikan dalam mendapatkan sumber dayanya. Yang ketiga ada kondisi bersaing. Proses dengan prioritas tinggi mungkin terus-menerus memenangkan persaingan untuk mendapatkan sumber dayanya. Berikutnya kita akan mengatasi bagaimana cara mengatasi starvation. Yang pertama ada algoritma penjadwalan yang adil. Gunakan algoritma penjadwalan yang adil ini memberikan kesempatan yang sama bagi semua prosesnya. Yang kedua ada mekanisme anti-starvation dengan menambahkan mekanisme yang mendeteksi starvation dan mengambil tindakan untuk mengatasinya. Yang ketiga ada prioritas dinamis. Gunakan sistem prioritas dinamis di mana prioritas proses dapat berubah berdasarkan kebutuhannya. Yang terakhir ada kesimpulan. Pada deadlock dan starvation adalah masalah penting yang dapat mempengaruhi kinerja sistem operasi. Memahami penyebab solusi untuk kedua masalah ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan efisien. Berikut presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.